Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Hardiansah 11 TKJ 3 SMKN Jatiluhur. Pembahasan saya sekarang yaitu tentang Cisco CCNA 200-300 Superlab 1. Oke, kita langsung ke topik yang ke satu. Topiknya adalah VLAN dan trunking. Yang kedua, Frostface. Yang ketiga, router on stick. Yang keempat, Switch Virtual Interface atau SPI. Yang kelima DHCP server, yang keenam routing OSPF, yang ketujuh access list, yang kedelapan DNS server, yang terakhir web server. Dan ini instruksinya. Nah, instruksi ini dibagi menjadi 8 part ya teman-teman. Nih, nah jadi 8 part. Oke, kita lanjut ke part ke satu dulu yaitu basic konfigurasi. Yang ke satu, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Oke, kita masuk ke switch 4, lanjut ke CLI. Kita kasih perintah hostname. Nah, nanti hostname-nya kasih nama yang ini ya teman-teman, yaitu switch 4. Lanjut ke enable secret, yaitu ID. Jadi ini ya teman-teman. Nah, konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password ID. Oke, kita kembali. Oke, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah lakuin pada semua switch sama router. Kita
Nah, ketika sudah pakai hostname sama enable secret, teman-teman, kita lihat. Nah, di sini completionnya bertambah ya teman-teman jadi 10%. Tadi saya tidak menjelaskan tentang check result ya teman-teman. Nah, kalau kalian pencet result, langsung ke assessment items. Nah, di sini ada perintah-perintah, tanda-tanda kalau perangkat itu udah diisi atau belum ya teman-teman. Nah, di sini saya kan tadi sudah melakukan hostname sama enable secret ya teman-teman. Nah, di sini akan diberi checklist gini ya teman-teman yang artinya yaitu sudah menyelesaikannya. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke, lanjut ke part 2 yaitu konfigurasi pilihan dan ranking pada MLS 2 dan Switch 4. Nah, di sini yang ke satu buat pilihan lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Yang kedua, konfigurasi portface pada semua interface yang terhubung ke PC. Oke, kita lakuin dulu ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke switch 4. Lanjut kita bikin VLAN ya teman-teman. Nih, VLAN 10. Nah, jadi di sini nama VLAN-nya harus caps lock ya teman-teman ya. Samain kayak ini, VLAN 10. Oke, lanjut. VLAN 20. Sorry teman-teman, ada kesalahan. Oke, teman-teman kalau sudah melakukan konfigurasi hostname sama enable secret pada semua perangkat, pada semua router, switch-nya ya teman-teman, kita lanjut ke part yang kedua yaitu konfigurasi pilihan dan trunking pada MLS 2 dan 3. Yang ke satu, membuat pilihan lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Yang kedua, konfigurasi portface pada semua interface yang terhubung ke PC. Oke, kita lanjut praktekin lagi ya teman-teman. Masuk ke switch. Aku enable. Nah, kalau udah kayak gini, kalian langsung bikin pilihannya ya teman-teman. Pilihan name, pilihan 10. Jadi di sini nama pilihannya yaitu harus disamain sama pilihan 10 yang ini ya teman-teman, 20, 30. Oke, lanjut. Pilihan 20. Nah, kalau udah kayak gini, lalu kalian masukin interface-nya ya teman-teman. Kita keluar dulu, nt rafa. Sini kita lihat ya. Sini ininya 23, 2/3. Oke, lalu kita masuk ke switch, switch mode akses ya teman-teman. Lanjut ke switch, switch akses VLAN 10. Nah, kalau udah kayak gini, lalu masukin spanning tree port paste ya teman-teman. Nah, lanjut kita enter, lalu keluar, masukin interface yang ini juga ya teman-teman. Sini 4/5. Kita masuk. Lima teman-teman. Lalu kita ketikkan mau ACC. Nah, ini mode yang disingkatnya, versi yang disingkatnya ya teman-teman dari switch mode akses teh. Oke, lanjut kita ke switch akses VLAN 20. Lanjut
Nah, ini buat singkatan dari spending trip podcast ya, teman-teman. Ntar, kalau kita keluar, kita masukin interface dari ini 6 sama 7 ya, teman-teman. Oke, 6 7. Sorry, teman-teman, ada kesalahan. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat kembali ya, teman-teman. Nah, di sini sudah bertambah jadi 17%. Kita lanjut yang ketiga, konfigurasi SPI DHCP pada server pada MLS2 untuk semua. Yang keempat, di bawah ini detail IP address pada VLAN dan MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lakukan yang kelima, lakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, di sini IP address yang kita akan terapkan di SPI ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Switch MLS. Kita Oh, teman-teman, sorry. Saya belum melakukan terang pada switch 4. Kita terang, teman-teman. 01. Nah, SWMOTR ini singkatan dari switch port mode terang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke switch MLS. Nah, di sini lakuin yang sama seperti di switch 4 ya, teman-teman, membuat VLAN dulu. Dan 10 lanjut 20 930 930. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin interface-nya ya, teman-teman. Keluar dulu. Oke. Oh. Nah, di sini 2 sama 3. Lanjut ke SW mau akses VLAN 10. Nah, lalu kita masukin yang 30 ya, teman-teman. Keluar dulu. Ente song 4 5 dan 30. Nah, kenapa di sini ada nama VLAN 20? Nah, di sini kan tidak terhubung dari switch MLS ke PC 20 dikarenakan nanti kita membuat DHCP-nya ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita saya lupa masukin ini, teman-teman. Spanning SPAPO-nya. Oke, kita keluar dulu lalu interface data EPA 02/6 5, teman-teman. Kita lihat dulu. Oke, lanjut kita spanning. Nah, kalau udah kayak gini,
kayak perintah tadi ya teman-teman, kita konfigurasi SPI dan DHCP pada server MLS2. Berarti kita masuk lagi, udah kayak gini, kalian isi perintah interface VLAN 10. Kalau udah kayak gini, kayak tadi ya teman-teman, masukin IP addressnya 192.168.10.1. Masukin subnet masknya. Nah, oke, kita keluar lagi, ketikan interface 20, kita ganti 10-nya jadi 20, exit 30, kita ganti lagi ya teman-teman, jadi 30. Nah, saya sudah melakukan SPI ya teman-teman pada switch MLS2. Lanjut, kita ke DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN. Nah, di sini DNS servernya dengan IP 192.168.90.2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut praktekin ya. Nah, di sini kalian ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Lanjut kita kasih networknya 92.168.10.0. Masukin subnetnya. Lanjut default atau gateway ya teman-teman. Lanjut DNS-nya teman-teman kayak tadi 2, ininya 90. Ini DNS-nya teman-teman. Lanjut IP DHCP full VLAN 20. VLAN 20. Network sama ya teman-teman. Cuman kita ganti ininya sama 20. Ininya ganti 20. DNS-nya tetap sama ya teman-teman. Lanjut DCP 30. Networknya ganti lagi. Ganti lagi. DNS tetap sama. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan melakukan perintah selanjutnya yaitu IP DHCP exclude address. Sorry teman-teman. Exclude address. Kita masukin IP yang ini ya teman-teman. 192.168.10.1. Kita lakuin yang sama, cuman diganti untuk IP addressnya. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman, kita lanjut kasih IP DHCP-nya pada setiap PC dari pilihan 10, 20, 30 ya teman-teman. IP configuration. Nah, di sini kalian tinggal klik yang ini. Tunggu. Nah, di sini sudah ya teman-teman pilihan 10 jadi di 10. Nah, ini yang tadi default itu yaitu gateway ya teman-teman. Oke, kita lakuin hal yang sama ke setiap PC. Hmm.
Oke, sudah ya teman-teman dan berhasil. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS1 dan switch 1. Oke, kita lanjut. Berarti di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut masuk ke switch 1. Lalu kita akan membuat VLAN ya teman-teman. Kita akan membuat VLAN. Ini VLAN 40. Ini VLAN 40. 40, 40, 50, 60. Nah, kalian di sini lihat dulu ya teman-teman untuk interface-nya. Sini 2 sampai 3. Kita masuk ke interface K02 sampai 4 ya teman-teman. Lanjut switch mode akses. Switch akses VLAN 40 spanning free port S. Lanjut EPA 5. Nah, VLAN 50. Lanjut ke plus 78. VLAN 60. Nah, udah ya teman-teman. Kita akan melakukan terang. Terang switch port mode terang. Nah, di sini udah ya teman-teman. Kita akan lanjut ke ini yang di sini ya. Ke switch 2 kan ini belum. Oke, kita buat VLAN 60 sama 70 ya teman-teman. VLAN 60 70. Sini kita lihat dulu buat interface-nya ya teman-teman. Di sini 2 sampai 3 dan 4 sampai 6. Oke, lanjut exit dulu. Masuk ke interface kosong berapa teman-teman tadi? 2 sampai 3. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 60. Expanding port. Kita lanjut masukin interface VLAN 70 ya teman-teman.
046. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Kita terang. Oke, sudah kayak gini, kita masuk ke, kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, di sini yang ketiga yaitu dari part ketiga. Yang ketiga adalah konfigurasi SPI dan DHCP server pada ML1. Semua pilihan. Setting DNS server dengan IP 192.168.92. Kayak tadi ya teman-teman. Dan di sini sudah kasih arahan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, kita membuat pilihan dari pilihan 40 sampai 70, teman-teman. Oke, pilihan 40, name, 50, 60, 60, 60, 70. Nah, udah ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, nah teman-teman, di sini tadi ada kesalahan ya teman-teman. Saya agak ceroboh dikarenakan OBS-nya tidak dipencet ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi ngetrang ya teman-teman. Sesudah membuat pilihan, masukkan interface-nya, lalu di sini ngetrang ya teman-teman. Nah, udah kayak gitu, tadi konfigurasi SPI dan DHCP pada server ML1. Nah, di sini teman-teman, saya sudah masukin tadi perintahnya dengan interface pilihan 40, lalu masukin IP address sama subnet masknya. Lakuin hal yang sama ya teman-teman. 50, IP addressnya. Nah, di sini teman-teman saya sudah melakukan SPI pada MLS1. Kalau udah kayak gini, kita akan membuat DHCP dari pilihan 40, 60, 70. Kita keluar dulu, lanjut ketikkan IP DHCP full pilihan 40. Lanjut masukin networknya ya teman-teman. 192, 168, 40, 0. Lanjut teman-teman, default 90 DNS 50.
DNS-nya sama teman-teman, 60. Networknya. Nah, udah ya teman-teman, kalau udah kayak gini, kita akan melakukan exclude address ya teman-teman dengan kasih perintah IP ya cp exclude address, masukin IP yang ini ya teman-teman, 10, 50, 60, 70 titik 168 titik 40 titik 1. Kalau udah kayak gini, kita tes ya teman-teman, kita lihat, kita pasangin IP DHCP pada setiap pilan. Nah, klik DHCP, tunggu sebentar. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita lakuin pada setiap PC pada pilan masing-masing. Nah, udah ya teman-teman, kita udah mengisi IP DHCP pada setiap PC pada pilan masing-masing. Kita lihat, sorry teman-teman. Nah, di sini progresnya akan bertambah menjadi 67%. Lanjut ke part 4 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router dan switch 3. Yang pertama, VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display seperti tadi ya teman-teman. Yang kedua, konfigurasi podcast pada semua interface yang terhubung ke PC. Kita lakuin itu dulu aja ya teman-teman. Kita masuk switch 3, lanjut. Kita bikin VLAN ya teman, VLAN 10, namanya VLAN 80. Oh, kita lihat ya teman-teman. Dari 1 sampai 3.
980. Kita lihat lagi teman-teman ininya. 4 sampai 5. Sampai 5. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman kita akan melakukan ngetrang ya teman-teman. Oke. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah melakukan terang, kita lanjut ke router 2 ya teman-teman. Nah, lalu sebelumnya kita akan nyalain dulu routernya ya teman-teman dengan perintah interface 1. Untuk nyalainnya kita kasih perintah no shutdown. Ini ya teman-teman. Di sini akan menyala. Nah, kalau udah kayak gini kita akan melakukan SPI ya teman-teman. Kita kasih perintah interface 01.80 IP address 6881. Tuh, kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. 90. Sorry teman-teman, ada kesalahan ya. Sini saya lupa encapsulation-nya. Jadi kita ulang. Bisa ulang teman-teman, kita langsung ini aja. Tekan Q90. Lalu masukkan IP address 2. Kita di sini no int. Kita akan hapus ya teman-teman interface gig 0/1 dikarenakan ada kesalahan ya teman-teman. Oke, kita lanjut interface gig 0180 perintah encapsulation satuan Q80 IP address 81 0. Nah, udah kayak gini kita lanjut melakukan DHCP untuk VLAN 80 ya teman-teman. VLAN 80. Sorry teman-teman.
Oke teman-teman, kalau udah kayak gini kita coba ya di PC VLAN 80. Kita lihat berhasil ya teman-teman. Berhasil. Hasil. Lanjut kita ke 4 ya teman-teman, lakukan konfigurasi manual pada server 1 dan server 2. Nah, di sini IP address-nya ya teman-teman buat server 1 dan 2. Lanjut masuk ke menu desktop, configuration. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini completion-nya pertama menjadi 79% ya. Oke, teman-teman, saya lupa di sini completion-nya kehalangan sama muka saya ya. Jadi di sini kita lihatin sama teman-teman. Nah, di sini jadi 79% ya. Lanjut ke part 5 yaitu konfigurasi IP address point to point. Yang ke-1, konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Oke, kita lanjut ke MLS 2 yang bertujuan ke FA06 ya teman-teman. Lanjut. Kalau udah kayak gini, masukin space FA6 no SW ya teman-teman. Lanjut IP address 92.168. Sorry teman-teman. Ini ya IP addressnya teman-teman. Ini yang ini. Sorry. Ini slice 30. Jangan lupa pakai subnet masnya. Oke, di sini ada kesalahan ya teman-teman. ADD 10 10 10 10 252. Kenapa 252 ya teman-teman? Karena di sini yaitu slice 30. Lanjut ke router berapa ini teman-teman? Router 2 benar. Oke, kita lanjut. Kita nyalain dulu ya. Kosong. No ESA IP address. Yang kosong yaitu 9 ya teman-teman. Ya yang 9 ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kalau udah nyalain, kita lihat yang ini ya. Nah, ini IP routernya. Jadi 10.9. Subnet masknya samain kayak tadi ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kita nyalain yang ke
interface 01. Kita lihat dulu teman-teman. 01 yaitu 2 ya teman-teman. Kita exit lagi. Lanjut ke 02. 02 teman-teman. Nyala. Kita masukin IP address. 13. 13 ya teman-teman. 252. Teman-teman, saya di sini lupa menambahkan IP address. Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut ke switch MLS. Kita kasih perintah interface F3 no SW. Lanjut ke IP address-nya 10.10.10.14 kalau nggak salah teman-teman. Ya, benar 14 teman-teman. Kita lanjut ke router 1. Kita nyalain ya teman-teman tes 00-nya. 10. Lihat dulu teman-teman. 5 sama 6. 4. 1. Shutdown. IP address itu 10. Bentar teman-teman. Yang ke 001. Sorry. Hmm, good. Nah, di sini teman-teman saya sudah menyalakan semua port-port router ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, di sini completionnya bertambah menjadi 88%. Oke, kita lanjut ke part 6. Konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan id untuk OSPF 1. Jadi kita akan mempraktikkan tentang OSPF ya. Nah, udah kayak gini, kita ketikkan IP routing. Itu
router OSPF1. Lanjut ke network Microsoft. Kita lakuin hal yang sama teman-teman. 30 30 sama 10, ganti belakangnya di 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke router 2. Ke router 2 teman-teman, exit ke router OSPF 1 network. Kalau udah kayak gini, kita lanjut ke MLS 1 teman-teman. Oke, kalau sudah di router 2, kita lanjut ke MLS 1 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat perintah router OSPF satunya. Kita lanjut ke network 10 92 68 10 255 ya teman-teman, belakang area 0. Sorry. Ada kesalahan teman-teman, di sini nolnya ke bawah. Lanjut ke ini juga samain ya teman-teman, 50. Ini 60, 70. Lanjut ini ganti ke 3. Ini ganti semua jadi 10 10 10 12. Oke, kita lanjut ke router 1. Ke router 1 teman-teman. Oke, router SPF 1 ke network 10 10 10 4
0003 teman-teman. Oke, kita ke router 3. Kita perintah router SPF1. Tuh, teman-teman. Kita lanjut network 192.168.80.90. 80 255 area kosong. Nah, ininya ganti ya jadi 90. Lanjut ganti 4, teman-teman. Ininya juga ganti jadi 3. Oke. Udah ya teman-teman, kita kita udah melakukan konfigurasi OSPF ya. Dan di sini bertambah completionnya menjadi 96. Lanjut, yang berikutnya adalah konfigurasi DNS dan web server. Yang ke satu, konfigurasi DNS server di server 1. Oke, kita lanjut ke server 1. Ke DNS. Masukin akademi sekolahan it. Pakai IP server. Kalau udah kayak gini, kalian add ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita klikkan www sekolahan akademi sekolahan it. Hostname-nya akademi sekolahan it. Kita save ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke server 2. Masuk ke HTTP. Lanjut, kalian lihat yang indeks HTML, lalu edit yang welcome to Cisco Packet Tracer menjadi akademi sekolahan it. Lalu save. Kalau udah kayak gini, kalian coba ping dari server 2. Ping. Nah, berhasil ya. Oke, kita lanjut. Buka web browser. Buka web browser. Tunggu dulu. Lalu ketikkan http akademi sekolahan it. Lalu go. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini, kita lanjut ke router 3. Oke, bukan teman-teman. Kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi access list. Konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server.
Oke, kita masuk ke router 3. Kita akses list 101 Denny IP 192.168.10.0. Untuk subnetnya 255 Oke, tadi di sini ada kesalahan ya. 0 spasi. Oke, lanjut ke samain akses list 101 Denny IP 19.6.255.10.90. Oke, kita kalau udah kayak gini, kalian masukin perintah access list 101 permit IP ani-ani. Oke, kalau udah kayak gini, interface GIG 1/1.90 ke IP akses group 101 out. Lalu kalian ping ya teman-teman. Ini coba kalian ping dari pilihan 10 command prompt pakai IP server 92.168.90.3 ya teman-teman. Nah, di sini berhasil. Dan kita lihat untuk completionnya yaitu 100%. Oke, sekian pembahasan dari Superlab. Maaf bila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah.